Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'taz bi'ulumin aziz wa kullu aziz. Ta'azzazta bi'izzatik faman i'tazza biduni izzatik fahuwa dalil innallaha qawiyyun aziz. وسلموا على سيدنا محمد العزة معزز الإسلام بالمعزة وعلى آله وصحبه استعز على أجزاء تعزيز بعزة لله ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين صدق الله العظيم الآية. Yang kami hormati serta kami takdimi dosen pengampu, ibu cucu, serta para teman-teman senasib seperjuangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, tiada kata dan bahasa yang pantas terucap oleh insan yang budiman kecuali kehadirat Allahu Rabbi. Allah ciptakan gunung menjelang tanpa konstruksi. Allah hamparkan bumi tanpa pondasi. Allah ciptakan langit dengan kegagasan bintang tanpa tiang. Allah maha pengasih dan lagi maha penyayang, yang kasih sayangnya sungguh tiada terbilang. Allah ciptakan angin buat manusia. Allah ciptakan air buat sumber kehidupan. Sungguh banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita hadirin. Maka percayalah bahwa kita tidak akan pernah bisa menghitungnya walaupun dengan alat canggih sekalipun. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kedua kalinya salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat diangkis dari alam jahiliyah, dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang terang menderang, yakni dengan adanya Islam wal iman yang kita nikmati bersama pada saat sekarang ini. Hadirin para teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang apabila memutuskan suatu perkara memandang Al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan. Di tengah hiruk-pikuknya krisis kepemimpinan saat ini, maka kita harus mempertanyakan kembali pemimpin apa yang diharapkan oleh masyarakat dan pemimpin bagaimana yang dinanti oleh umat. Bukan seorang pemimpin yang koruptor, bukan seorang pemimpin yang suka suap menyuap, dan bukan pula seorang pemimpin seperti Fir'aun yang sampai sekarang ini jasadnya mati dan dipertontonkan oleh Allah kepada manusia, yang mana matinya tenggelam dan saat ini jasadnya nyengir seperti tonggos yang giginya berada di depan. Sungguh mengerikan. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Tipe Kepemimpinan dalam Islam. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Shadaqallahul azim al-ayah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap ibu, bapak dan kaum kerabatmu,
jika dia yang terdakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, namun jika kita tanyakan saat ini hadirin, adakah pemimpin yang mau berkorban demi rakyatnya hari ini? Jangankan mengorbankan dirinya, bahkan harta-harta rakyat yang dikorbankan, cita-cita bangsa selalu terabaikan. Ini dikarenakan kita tidak mempunyai perangkat hukum yang jelas terhadap penyelewengan keadilan. Koruptor bebas bergerak di mana-mana, sementara perangkat hukum hanya berani menggertak. Padahal Rasulullah telah mengingatkan kita melalui hadisnya yang berbunyi, laula adlul umara la aklan nasu ba'duhum ba'da kama yakulu zi'bu al-ghunama. Sekiranya pemimpin tidak mau berlaku adil, maka sesama rakyat akan saling menghisap darahnya sebagaimana serigala memangsa kambing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai contoh seorang pemimpin sejati yang sangat cinta terhadap umatnya, beliau adalah pemimpin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seketika ditawarkan oleh Allah berbagai kesenangan material, harta, tahta, wanita, bahkan Jabal Uhud siap menjadi emas. Beliau menjawab, "Idza ya la arda law ahadun min ummati finnar." Kalau demikian ya Allah, tidak ada satupun yang menyenangkan hatiku kalau saja masih ada satu umatku yang masuk neraka. Allahu Akbar. Inilah hadirin contoh sikap pemimpin sejati. Tak kalah hanya itu hadirin, saat menjelang detik-detik wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau masih mengingat kita sebagai umatnya. Beliau masih berkata kepada malaikat Jibril, "Ummati, ummati, kaifa ummati, wahai Jibril, bagaimana kelak nasib umatku wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, Allah telah mengharamkan surga dimasuki kecuali umatmu telah berada di dalamnya semua." Pada saat itu Rasulullah mulai lega. Dan pada saat itulah detik-detik ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai diangkat oleh malaikatul maut. Beliau masih berkata, "Sungguh sakitnya sakratul maut ini wahai Jibril. Timpakanlah rasa sakit umatku kepadaku wahai Jibril." Ya Allah, inilah contoh seorang pemimpin sejati yang tidak mau melihat umatnya tersakiti, bahkan tidak ingin melihat umatnya berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kala itu hadirin, beliau saat menjelang detik-detik wafatnya, beliau juga berpesan kepada umatnya. Beliau memanggil putri tercintanya. Beliau tidak berpesan kepadanya untuk menjaga selain salat. Beliau berkata, "Usikum bisalah, usikum bisalah wa ma malakat aimanukum." Peliharalah salat wahai umatku, wahai putriku. Allahu Akbar. Inilah hadirin bukti sikap pemimpin sejati yang sangat cinta terhadap umatnya. Mungkin hanya ini tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tiada batasnya. Dari uraian tadi dapatlah saya ukil. Sebelum saya mengakhiri tausiah ini, saya akan mengambil sedikit kutipan atau kesimpulan. Marilah kita menjadi pemuda yang baik, sebab kalau sudah pemudanya baik, maka akan terciptalah suatu negara yang baik dan akan dimasukkan ke tempat yang baik oleh yang maha baik, yakni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas bahwa yang salah itu datangnya dari saya pribadi dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-insanu mahlul khata'i wan nisyan, fal haqqu haqqa yuttaba' al-insanu mahlul khata'i wan nisyan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?